Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah kajian Islam di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah perbuatan baik kita itu bermakna bagi orang lain, apakah bermakna pula bagi Allah Subhanahu wa taala? Syarat untuk itu adalah perbuatan baik kita itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan bahwa di yaumil akhir kelak ada catatan amal yang sangat kecil yang dibawa oleh malaikat dengan hati yang gundah. Kemudian Allah pun tersenyum. Meskipun kecil, tetapi yang kecil itu untukku, kata Allah. Nah, sebaliknya, ada malaikat yang membawa catatan amal yang sangat besar. Namun ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal itu ditolak. Meskipun besar sebesar gunung, tapi amal itu bukan untukku, kata Allah. Jangan minta pahala kepadaku. Kecil catatan amalnya, sebab memang sedikit yang dimilikinya. Tetapi besar keikhlasannya. Penerima amal ini akan mengembangkannya hingga menjadi rahmat yang besar. Ikhlas dalam memberikan nilai-nilai hidup pada pihak lain, pada orang lain. Ikhlas dalam menerima pemberian Allah SWT. Ikhlas kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhlas kita terhadap perilaku dan ponis-ponis Tuhan terhadap kita. Menandakan seseorang kita ini telah ikhlas sebagai hamba Allah SWT. Inilah martabat kita. Hamba Allah adalah martabat kita yang selalu kita ikrarkan di hadapan Allah SWT setiap hari minimal 17 kali dengan ucapan iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi. Martabat sebagai hamba Allah harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai baru diberi ujian sedikit saja, kita sudah banyak mengeluh. Sebagai hamba Allah, bila diuji dengan kesakitan, hendaklah dirahasiakan. Sebaliknya, bila diberi rahmat, maka beritakan dan tebarkan pada orang lain. Inilah cara kita menjaga martabat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Islam di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam itu diburu oleh orang-orang kafir yang hendak membunuhnya. Nah, pada sebuah pohon, Nabi Zakaria ini masuk untuk bersembunyi. Namun, orang-orang kafir itu mengetahuinya. Nah, kemudian pohon itu pun digergaji, dipotong. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam mengadu kesakitan. Tuhan membentak. Allah membentaknya. Sekali lagi engkau mengadu, akan kucabut kenabianmu. Jadi bermartabat sebagai nabi itu tidak boleh mengadu. Begitu pula bermartabat sebagai hamba Allah itu tidak boleh kita mengeluh. Karena Allah SWT lebih banyak menurunkan rahmatnya daripada mengirimkan bencana kepada kita untuk diujikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setiap pagi dan senja itu berdoa, Allahumma maghfiratika wasi'a min dunubi rahmatika arraja'indi min amalin faghfirli. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari seluruh dosa-dosaku, dan rahmatmu sungguh lebih besar dari semua amalku. Maka ampunilah dosa-dosaku. Jamaah kajian Islam yang dirahmati Allah SWT. Doa Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar permintaan, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada kita tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang dilakukan Allah terhadap ciptaannya. Apa yang dilakukan Allah merupakan suatu kenyataan yang melatar belakangi makhluknya kita ini. Berwujud hukum-hukum semesta.
Orang yang paham hukum-hukum semesta, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah ini, maka kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah pula mengutarakan dukanya. Demikian uraian singkat, mudah-mudahan menambah pencerahan kita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.